binatang, Bu. Ya bisa dibilang sih terlalu banyak resikonya. Resikonya ya kita berurusan dengan petugas, panas juga, suara A kita habis, manggil-manggilin sewa. Kita manggil calo itu kadang-kadang penumpang tuh underestimate ke kitanya. Karena penampilan kitanya kan, ya untuk berusaha sih pernah, ya sekedar bilang, udah dibilangin jangan di sini, masih di sini juga. Konsekuensinya saya hilangin. Ya mau di mana lagi? Sopir butuh penumpang, kita butuh uangnya. Ayo Bu, Ragunan yuk. Nama saya Joko Haryadi, profesi saya calo penumpang atau bisa dibilang timer. Awalnya itu karena saya ojek opang ya, penumpang kurang. Saya punya inisiatif bahwa nyari penumpang dari calo itu karena penumpang turun dari stasiun itu harus jalan kaki dulu untuk bisa naik angkotnya. Makanya saya inisiatif untuk manggil-manggil calo untuk naruh mobil di sekitaran stasiun. Ragunan, Bu, kebun binatang, Bu. Angkot dari kanan, Bu, Ragunan, Bu. Kita mau ke langsung Ragunan tuh. Pintu utama Ragunan. Timer ini mulai 2000, kalau nggak salah sih 2014, saya juga lupa. 2014. Saya kurang lebih bisa 5 sampai 7 tahun. Ragunan. Kita manggil-manggil penumpang dari orang turun dari stasiun, kita panggil-panggilin dengan jurusan Ragunan. Ragunan, Kak. Memudahkan penumpang dari turun dari stasiun, keluar stasiun, di depan tuh udah angkot, udah ada mobil yang bisa ditaikin. Jadi nggak perlu jalan-jalan, bawa tentengan, bawa anak jalan-jalan jauh panas. Saya mikirin situ juga sih, ngebantu penumpang juga, membantu penumpang, membantu supir. Untuk kesayanya itu hitungannya persentase dari hasil yang didapat dari supir. Pembagiannya dalam satu mobil itu supir dapat 140 dari penumpang. Kita dibagi supirnya itu 30 sampai 40 ribu. Ayo Ragunan, langsung Ragunan. Ayo Bu, Ragunan yuk. Kadang-kadang kita panggil ini, padahal saya tahu dia itu mau ke Ragunan, tapi dia nggak mau. Ya mungkin karena takut dibohongin atau gimana, takut turun di jalan atau gimana. Seperti itu sih nolaknya. Ada yang bilang nolak enggak, ada yang langsung jalan aja tanpa bicara apa-apa. Hari-hari tertentu seperti weekend, liburan sekolah, liburan hari raya, seperti itu sih, nggak tiap hari. Kita ngincer anak sekolah yang ingin liburan ke Ragunan. Naik gratis. Sudah ada pembagian tugas masing-masing. Jadi nggak perlu saya di sini, nggak. Udah ada tugas masing-masing. Nggak ada per wilayah, nggak ada per jam, ya tergantung ngalir aja. Selama masih ada angkotnya, kita kerja. Yang bagian depan manggil-manggilin Ragunan, yang baru keluar dari stasiun. Yang bagian tengah ngatur-ngatur penumpang supaya mobil itu penuh, full. Ke Ragunan kalau dari Pasar Minggu, 7 sampai 10 ribu. Kalau untuk anak umur 5 tahun ke bawah itu nggak perlu bayar karena kan pagu. Yang khusus untuk ya kira-kira anak di 6 tahun ke atas tuh duduk bayar dan tetap sama 10 ribu. Oh, yang kecil-kecil di bangku gratis. Yang 5 geser, yang 5 geser. Yang kecil-kecil bangku gratis nggak bayar. Itu beneran 1 lagi. Itu atau 2 lagi. Itu beneran 2 lagi. Kan sekarang gini, kalau modalnya angkot nggak mungkin dong diri. Full duduk. Karena kan ya kita kan mau nggak mau kan nunggu mobil sampai full. Kalau memang nggak berkenan ya sih nggak apa-apa turun. Ya bisa jalan kaki ke depan atau bisa naik Grab. Sebenarnya timer itu bukan urusan ke sopir, kita pribadi. Sopir kan hanya untuk dia kemari nyari uang, untuk dapetin penumpang, dia setir di belakang kemudi seperti itu. Jadi nggak ada supir tuh ada timer 1, supir ada nggak seperti itu. Kalau model seperti itu kan itu namanya connect, beda lagi. Kalau connect itu seperti mobil yang Kopaja atau Metro Mini, itu manggil-manggil penumpang dari dalam mobil. Jalan, dipanggil-panggil penumpang, itu yang dinamakan connect. Kondektur, timer mah stay di tempat wilayah tertentu. Dia mobil jalan tetap stay di sini. Yang berurusan sih ada-ada aja, mungkin petugas, ya namanya petugas ya pasti ada aja. Ya karena hitungannya ya bisa dibilang mah melanggar juga.
karena kan bukan jalur untuk berhentinya mobil, nggak diprediksi juga. Terkadang kadang-kadang saya lagi main-main ternyata udah ada polisinya nilang-nilangin. Ya untuk berusaha sih pernah, ya sekedar bilang udah dibilangin jangan di sini, masih di sini juga. Konsekuensinya saya tilang-nilangin. Ya mau di mana lagi? Kita sama-sama nyari uang kok. Sopir butuh penumpang, kita butuh uangnya. Muat orang, muat. Muat orang. Satu lagi. Kalau copet itu nggak ada sih. Tapi kalau seandainya ada, mungkin saya suruh turun. Karena merugikan. Kasihan penumpangnya. Kita manggil calo itu kadang-kadang penumpang tuh underestimate ke kitanya. Karena penampilan kitanya kan, kita samperin, Bu, mau kemana ke Ragunan. Mungkin dia underestimate duluan. Dia menjauh atau gimana. Ada seperti itu. Ya bisa dibilang sih terlalu banyak resikonya. Resikonya ya kita berurusan dengan petugas, panas juga, suara kita habis, manggilin sewa. Sebenarnya sih kita nggak mau seperti ini. Kita pengennya kerja yang enak. Cuma kan sistem sekarang di Indonesia kan kerja itu dibutuh ada batas umur. Nah sedangkan kita yang tua-tua mau kerja nggak bisa. Ya seperti tahun-tahun lalu saya ada pekerjaan ya saya tinggalin. Seperti itu Bang. Kalau ada kesempatan buat bekerja, ya mending saya bekerja. Ya harapannya sih ya supaya diterima aja pekerjaan seperti ini. Karena kan kita nggak ngerugiin orang. Kita malah memudahkan penumpang untuk mencapai tujuan tuh nggak perlu lagi jalan jauh, capek-capek nenteng-nenteng barang, gendong-gendong anak. Ya seperti itu aja sih. Dan juga jangan terlalu underestimate sama si timer tersebut. Kita kerja gini bukan kemauan kita juga sih.